warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Miswar ABD, STMT, dosen tetap pada program studi Teknik Mesin Universitas Iskandar Muda. Kita membahas sebuah mata kuliah proses produksi dengan deskripsi mata kuliah tersebut, yaitu membahas prinsip dasar berbagai proses manufaktur, termasuk pengecoran, pembentukan, pemesinan, dan pengelasan. Mahasiswa akan mempelajari karakteristik proses, parameter operasional, serta keterkaitan dengan sifat material dan kualitas produk. Dalam proses pembelajaran ini saya mengangkat metode yang saya gunakan, yaitu blended problem based learning, yaitu perpaduan antara pemecahan masalah berbasis kasus dengan ceramah interaktif, diskusi kelompok, simulasi sederhana, kemudian studi kasus yang mana dirancang untuk mendorong pemahaman konsep dan keterampilan analitis si mahasiswa dalam memilih dan menerapkan proses produksi yang tepat sesuai karakter material dan bentuk produk. Video ini digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Video ini digunakan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT khususnya di aspek pengajaran. Proses produksi ini mata kuliah wajib pada program studi Teknik Mesin di semester 3. Proses produksi ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa pada semester 3 dengan program studi Teknik Mesin Universitas Iskandar Muda, di mana bobot mata kuliah 3 SKS. Di sini capaian pembelajaran ada 2 yang saya ambil. Yang pertama, menguasai teori dan prinsip di bidang energi perancangan, mekanik, dan rekayasa material untuk mendukung keahlian profesional. Kemudian CPL 2 mampu mengidentifikasi atau merumuskan dan menyelesaikan permasalahan teknik menggunakan pendekatan kreatif, analitis, dan sistematis. Capaian pembelajaran mata kuliah proses produksi ini yaitu capaian pembelajaran mata kuliah 1, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar berbagai proses manufaktur seperti pengocoran, pembentukan, pemesinan, dan pengelasan. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi parameter dan variabel dalam proses produksi dan dampaknya terhadap kualitas produk. CPMK 3, mahasiswa mampu melihat dan merekomendasi proses manufaktur sesuai berdasarkan jenis material dan bentuk produk. Di CPMK 4, mahasiswa mampu menyelesaikan studi kasus sederhana terkait proses produksi menggunakan pendekatan sistematis dan analitis. Adapun bahan kajian yang saya paparkan selama
perkuliahan. Yang pertama, pengantar proses produksi, definisi, tujuan, kualifikasi, dan ruang lingkup proses manufaktur. Yang kedua, karakteristik bahan teknik dalam proses produksi, yaitu logam ferros dan non ferros, plastik, komposit. Yang ketiga, proses pengucuran prinsip kerja, yaitu cetakan, pola, jenis-jenis pengucuran, dan aplikatif industri. Yang keempat, analisis parameter pengucuran, di mana kecepatan alir, pendinginan, cacat pengucuran. Yang kelima, proses pembentukan logam, forging, rolling, drawing. Kemudian yang keenam, perawatan parameter. Yang keenam, parameter penting dalam pembentukan logam. Yang ketujuh, proses pemesinan konvensional, yaitu bubut, fresh, board, gergaji, scrap. Yang kedelapan, parameter pemesinan, yaitu kecepatan potong, laju pemakanan, sudut pahat, kekasaran permukaan. Yang kesembilan, proses pengelasan, jenis sambungan, teknik las. Yang ke-10, parameter pengelasan dan cacat las. Yang ke-11, pemilihan proses produksi berbasis material dan bentuk produk. Yang ke-12, studi kasus pemilihan proses, perbandingan efisiensi dan kualitas antara pengucuran dan pembentukan, dan las. Yang terakhir, yaitu 13, penyelesaian masalah produksi nyata, itu studi kasus atau pendekatan analitis dan sistematis. Yang terakhir, penyelesaian masalah produksi nyata, pendekatan analitis dan sistematis. Itu studi kasus sederhana. Kemudian parameter dalam evaluasi, di sini ada 4 item, ya. Pertama, kuis. Ini kuis 10%. Kemudian tugas 15%. UTS, ujian tengah semester, itu 35%. Ujian akhir semester 40%. Di sini pencapaian di sini proses pembelajarannya selama 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 itu ada ujian tengah semester, kemudian di pertemuan ke-16 itu UAS, ujian akhir semester. Ini adalah paparan yang akan saya mengajar pada semester ini. Mari kita lihat cuplikan proses pembelajaran dan pengajaran berikutnya. Selamat pagi semua. Sehat? Sebelum kita awali pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan doa. Semoga nanti ilmu yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat dan berkah. Doa dimulai. Doa selesai.
Baik, kita hari ini masuk mata kuliah proses produksi ini kan, betul ya? Ya. Di pertemuan ini kita masuk pada materi proses pengerjaan dengan mesin bubut. Ini pertemuan kita yang ke-7 kan. Jadi sebelum kita masuk dalam tentang mesin bubut, mungkin dari adik-adik ini nggak pernah lihat mesin bubut. Pernah Pak? Pernah. Pernah. Biasa dari anak SMK ini kan nggak pernah melakukan pengerjaan mesin bubut ya. Ada dasar teori tentang mesin bubut ya. Mesin bubut ini dia dipergunakan untuk mengerjakan benda-benda yang simetris. Karena tidak semua benda bisa dikerjakan dengan mesin bubut. Ada benda-benda memang dia harus dikerjakan dengan permesinan seperti mesin scrap ya, dan ada mesin bor. Tidak semua benda yang bisa dilakukan dengan mesin bubut. Kemudian ada bagian-bagian dari mesin bubut ya. Ini adalah bagian-bagian dari mesin bubut. Kemudian ada kepala lepas ya. Fungsi kepala lepas ini dia untuk apa? Kepala lepas untuk memegang benda yang jahat. Kemudian ada tempat dudukan mata bahan. Ada kemudian apa namanya? Ini adalah meja kerjanya, ya. Kemudian ada apa ini? Kepala lepas. Ini bukan kepala lepas. Ini adalah center benda kerja. Ini kemudian ada deretan kan. Kemudian ada tempat kontrol baterai ya. Ini dari bagian-bagian mesin bubut. Dari banyaknya bagian-bagian mesin bubut ini dia ada komponen-komponen utama kan. Bagian-bagian mesin bubut banyak. Kemudian komponen utama dari mesin bubut. Kalau nggak ada yang komponen-komponen utama ini, nggak sempurna dia bisa bekerja. Kemudian dari fungsi mesin bubut ini, itu apa nanti fungsinya? Fungsi mesin bubut ini itu bisa mengerjakan kuliah kan, salah satunya. Yang lain untuk buat bisa dikerjakan apa lagi ya dengan mesin bubut? Buat alur, buat kuliah. Buat kuliah kan, selain kuliah bisa buat diameter dalam, bisa buat dalam kan. Kemudian ada bisa pemotongan kan, ya, banyak yang bisa dikerjakan dengan mesin
Tapi ada benda-benda nanti yang nggak bisa dikerjakan dengan mesin buku. Bukan berarti nanti semua benda bisa dikerjakan dengan mesin buku. Ini salah satunya yang disebut dengan komponen utama mesin buku. Tadi kita jelaskan bagian-bagian dari mesin buku. Salah satunya komponen utama itu adalah kepala lepas ini. Kepala lepas ini dia untuk memegang banyak benda kerja. Ini komponen utama ya. Dan ada komponen kedua, kepala lepas yang fungsinya dia untuk mensenter benda kerja. Ya. Untuk menopang benda kerja. Ya. Yang Ya, karena ini kan senter masa kerja ke yang memegang benda kerja ini kan. Kemudian ada alas ya, atau meja kerja dari mesin buku. Dia bisa cuma maju mundur. Ini kita ya. Dari sini adalah satu komponen utama. Kemudian ini ada deretan ya. Ini ada 3 item. Ya, ada yang untuk melakukan gerakan atau pemakanan arah memanjang ya. Kemudian dia bisa untuk memakan arah melintang ya. Kemudian ada secara manual ya, ke arah sudut yang dikehendaki. Ini saya akan buat dibutuhkan mata pahat. Kemudian ini ada poros ya, poros transportir atau poros pembawa yang menggerakkan untuk yang tadi. Ini salah satu komponen yang utama di mesin buku ya, komponen 5. Kemudian ini ada tuas. Ini ada tuas. Ini untuk mengontrol ya, pengaturan kecepatan, putaran ya. Yang kontrolnya di sini. Kalau yang punya manual dia nggak lengkap seperti yang kita lihat ini ya, yang mesin lama itu kan, itu beda dengan yang terbaru sekarang kan. Sekarang udah model kita, salah satunya model DC kan. Ini yang perlu kalian ketahui tentang mesin buku.
Ini semua yang tadi ada 6 tadi kan. Ini bagian-bagian dari 10 tadi. Ini yang harus kalian pahami apa aja nanti fungsi-fungsi dari fungsi buku. Kalau saya tanya kepala lepas tadi itu apa fungsinya? Kita ada beberapa utama ya kan. Salah satunya kepala lepas. Apa fungsi kepala lepas? Kedudukan kerja. Kepala lepas. Kepala lepas bukan benda kerja. Mereka Pak, menjaga ada kerja Pak. Sama. Bukan benda kerja sehingga memegang benda sama kan. Itu kalau yang saya bilang dari kepala lepas itu bukan ya untuk ya betul menyetir benda kerja ini disebut dengan kepala lepas. Kalau eretan itu apa fungsinya? Untuk menggerakkan mata pahat. Menggerakkan mata pahat. Yang lain? Itu dapat makanan memanjang kan? Kedudukan rumah pahat. Bukan Rumah pahat. Ya, betul. sehingga dia ada yang ini ya proses transfer kan ini yang jadi yang kelima ya yang keenam ada 2 silinder ya. Ini dari semua dari ini adalah termasuk dalam komponen utama mesin buku. Jadi sebelum kita melakukan proses pengerjaan dengan mesin buku, kita harus tahu dulu komponen-komponen utama yang komponen utama satu, kemudian fungsi dari mesin-mesin buku itu apa. Kita sudah kita jelaskan fungsi-fungsi mesin buku kan. Ya. Buku apa aja dia mesin buku. Karena nggak semua benda kerja itu bisa dilakukan oleh mesin buku. Sampai apa namanya pertemuan ini ada yang mau saya dari awal komponen-komponen mesin buku ini dari fungsi-fungsi ini ada yang punya ini atau yang dari bagian-bagian mesin buku ada? Saya mau tanya yang ini fungsinya berapa? Kedudukan kerja Pak. Untuk Kedudukan bukan kerja. Yang lain? Itu ini kan bu tempat benda kerja kan. Ini adalah lepas. Jangan salah ni. Jangan nanti ini apa namanya tempat yang bukan benda kerja kan. Nah, hampir
salah menjawab kan? Ya. Beda. Ini dengan yang ini beda. Kalau ini yang untuk tempat bukan tambahan. Kalau ini untuk apa namanya? Sentir tindak kerja juga. Kemudian ini untuk kedudukan tambahan. Ya. Dia bisa kerjanya bisa tetap, bisa dia yang bergerak, ya, Ya. bekerja. Itulah beda apa namanya mesin buku. Dia bisa dia mengatakannya dia tetap, tapi dia yang bekerja kemudian semua yang bisa dikerjakan oleh sebuah komponen utama sebuah lagi lepas ya kepala tetap. Nanti kalian yang terkecoh antara kepala tetap dengan kepala lepas. Kemudian disebut dengan kepala lepas dan kepala tetap. Ini ya. Kalau kita lihat tadi di gambar, ini yang disebut dengan kepala lepas, Ya. kepala tetap. Dia ada salah menjawab kan? Ini tempat apa namanya bukan tambahan kan? Salah. Karena ini kan center kan? Dia hampir mirip ya kan? Ini adalah meja. Sampai sini ada yang apa namanya kurang paham tentang materi hari ini. Kan tadi kita lihat dari semua banyak yang paham tentang buku kan, mudah-mudahan kalian nanti paham dan buku. Sebelum selesai perkuliahan kita pada hari ini, kita ada tugas untuk dikumpulkan di minggu depan. Ada tugas yang kalian harus kerjakan, ya. Ini minggu depan harus kalian kumpul. Oke, ya. Ini sebelum kita tutup perkuliahan kita hari ini, mohon maaf. Mungkin ada salah dalam proses penyampaian, ya, dalam proses penjelasan, mungkin ada kekurangan ataupun kesilapan. Mohon